Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa mengaji dan juga kajian tentang istihadah atau haid perempuan atau menstruasi, ya Mas, menstruasi. Nah, ini perlu dibahas karena apa? Ini hubungannya dengan sholat. Ini hubungannya dengan puasa. Ini ada hubungannya dengan haji juga, tentang ibadah haji, tawaf dan lain-lain. Makanya kita bahas biar kita faham dan kapan kita harus sholat dan kapan kaum perempuan itu tidak sholat. Karena kalau kita salah sasaran, nanti kembali ke kata ulama, kita beribadah tanpa ilmu bukan mendapatkan ridha Allah, tapi mendapatkan murka Allah. Maka dari itu ini sebagian dari tanggung jawab seorang suami, seorang laki-laki mempunyai istri. Kalau istrinya tidak tahu tentang ilmu istihadah atau tentang haid, seharusnya suami yang lebih tahu. Kalau suaminya tidak tahu, maka antarkan kepada ustadz. Nah, jadi ini tanggung jawab masing-masing sebenarnya. Makanya ayo kita ikuti sedikit demi sedikit lah, biar kita ngerti. Minimal lah kita bisa membedakan mana yang haid atau yang tidak. Dan juga kita memulai dengan definisi haid. Haid itu apa? Darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat, darah alami dalam keadaan sehat di waktu yang ditentukan. Nanti ada syaratnya haid. Di waktu yang ditentukan, maksudnya nanti ada umurnya harus berapa, ya. Karena secara keseluruhan darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada tiga. Yang pertama darah haid, menstruasi. Yang kedua adalah darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Di situ ada waktu paling sedikitnya waktunya yaitu 1 tetes, ya. Lumrahnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Dan yang ketiga adalah darah istihadah, darah yang keluar dari rahim perempuan selain waktu melahirkan dan juga selain waktu haid. Paham? Jadi nanti termasuk darah penyakit ini masuk dalam kategori darah istihadah. Nanti kita bahas satu-satu. Sekarang kita memulai dari pembahasan darah haid. Darah haid ini adalah darah yang keluar dalam keadaan sehat, darah alami di waktu yang ditentukan. Dan syaratnya ini ada 4. Yang pertama, harus keluar setelah umur 9 tahun. Nah, di sini 9 tahun kita harus memahami. 9 tahun yang dimaksud di sini 9 tahun tanggal lahirnya tanggal lahir hijriyah. Tanggal lahir hijriyah. Karena kita muslim, makanya menggunakan harus punya kalender hijriyah. Nah, di situ ada bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan lain-lain. Nanti kita bahas tentang umurnya dulu. Karena di sini ada 2. Umur itu ada qamariyah yang dimaksud bulan hijriyah, benar Ustaz? Dan juga ada takribiyah. Ini termasuk tanggal lahirnya qamariyah juga hijriyah juga, tapi nanti darahnya keluar sebelum umur 9 tahun, nanti kita bahas. Nah, di sini dan juga ada orang lahir dengan tanggal non hijriyah. Di situ masuk permasalahan. Nah, cara kita mengetahui, kita cek di kalender. Sekarang kan sudah ada internet, ada Google, tanya ke Google. Kalau kita lahir bulan Masehi 2000 berapa, 9 berapa, kalau hijrinya tanggal berapa di bulan apa. Nanti kita bisa melihat di situ hasilnya. Paham? Nanti baru nanti masuk ke hukum haid. Karena apa? Hukum haid itu harus memasuki umur 9 tahun. Kalau keluar darah dalam keadaan umur 9 tahun, di situ termasuk wanita yang haid. Nah, nanti misalnya tidak haid sampai umur 15 tahun, baru di situ termasuk dikatakan baligh, ya, balighah, ya. Kalau 9 tahun sudah keluar, di situ sudah balighah.
Faham, Mbak? Faham. Paham. Oke. Yang kita bahas sekarang syarat yang kedua, tidak boleh kurang dari 24 jam. Karena darah haid itu juga mempunyai masa atau waktu. Waktu paling sedikit adalah keluar darahnya itu 24 jam. Lumrahnya 6 hari atau 7 hari. Dan maksimalnya 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam berarti di situ nanti ada permasalahan. Bisa tidak ada masalah selagi di situ ada pemisah. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke? Dan 4, ada pemisah di antara 2 haid. Faham? Karena ada batas suci. Suci itu tidak ada batasnya. Tapi minimal suci itu ada batasnya. Faham? Benar kan Ustaz? Iya. Minimal waktu suci pemisah antar 2 haid itu ada minimalnya, tapi maksimalnya tidak ada. Paham? Sekarang saya akan membahas haid. Oke. Haid itu lumrahnya 24 haid 24 jam. Oke. Ini paling sedikit ya. Minimalnya. Minimal. Ya. Oke. Terus nanti ada lumrahnya 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Ini lumrahnya. Lumrahnya kebanyakan orang haid itu biasanya 1 minggu atau lebih sedikit atau kurang sedikit. Dan juga di sini paling panjangnya waktu haid maksimal berapa? 15 hari 15 malam. Hari atau malam. Oke. 24 jam ini keluarnya darah 24 jam kita tanpa membahas warna darah. Nanti kita akan bahas lagi warna darahnya apa, karena warna darah haid itu asalnya kehitaman. Merah kecoklatan atau kehitaman. Itu asal darah haid yang keluar dari rahim perempuan. Contoh sekarang ada anak yang keluar darah di umur 9 tahun. Kita membahas tentang Qamariyah dulu ya. Qamariyah, tanggal lahir Hijri di bulan sekian. Nah, setelah umurnya pas atau lebih dari 9 tahun keluar darah. Oke? Keluar darah berarti di situ darah haid, asalkan sesuai dengan syaratnya darah haid. Oke? Dan waktunya haid. Misalnya kalau ada orang keluar darah, keluar darah misalnya dalam umurnya itu masih 8 tahun lebih, tapi sudah mendekati umur 9 tahun kurang 16 hari. Kurang 16 hari dari ulang tahunnya. Jadi misalnya ulang tahunnya yang ke umur 9 ya, yang ke 9 kurang 16 hari. Di situ keluar darah. Apakah di situ sudah masuk darah haid atau bukan? Masuk. Asal 16 harinya pas. Kalau keluar setelah ulang tahunnya kurang 15 hari masuk juga sampai umur 9 tahun. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, kalau anak tersebut keluar darah 20 hari atau 17 hari sebelum ulang tahunnya, itu berarti bukan darah haid. Dan kita tidak langsung menilai, oh ini keluar darah di umur saya 9 tahun, ini haid. Jangan dulu. Kita lihat. Karena ada masanya, 24 jam, 6 hari, 7 hari, atau 15 hari, 15 malam. Anggap saja kita ada di tanggal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Ya Uswah? Ya. Benar kan? Benar. Dalam satu hari keluar darah. Kita hitung darahnya itu selalu mengalir, tidak pernah terputus ya, tidak ada jeda. Tidak ada jedanya, selalu mengalir 24 jam. Ini sudah mulai memasuki kategori haid. Kategori haid. Kita lihat dulu sampai ke 16 sampai ke 15 hari 15 malam. Misalnya keluar darah mulai dari tanggal 1, anggap saja tanggal 1. Jamnya. Jam 1 misalnya. Jadi kalau orang haid itu pertama haid keluar darah yang harus dilakukan, pertama yang harus dilakukan dan wajib dilakukan adalah melihat jam. Misalnya Siddiq cewek misalnya. Keluar darah, langsung lihat jam, Dik. Jam seberapa sekarang? Sekarang sudah jam 11 menit. Oke? Lewat 15 menit. Harus dicatat. Karena apa? Kita mengetahui 24 jam atau tidaknya, kita harus mengetahui dari jam. Faham? Faham, Uswah? 15 harinya. Maksimal 15 harinya yang ditentukan dari jam. Iya, jam. maksimal atau 24 jamnya 24 jamnya dihitung darah yang keluar, bukan ditentukan oleh jam. Oh ya, yang keluarnya darah ditentukan oleh, kalau minimalnya haid ditentukan dari dari darah yang keluar. Ya. Tapi kalau maksimalnya haid ditentukan dari jam. Ya. Oke. Paham, Dik? Oke. Misalnya sekarang ada yang keluar darah jam 12, oke? Di tanggal 1 misalnya. Contoh, tidak harus tanggal 1 ini. Contoh, jam 12 tanggal 1 sampai 24 jam keluar terus di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya, tidak ada jeda dan tidak terputus. Darahnya satu warna. Apakah ini haid? Dengan persyaratan tadi, syaratnya sudah umur 9 tahun, ya, dan tidak kurang dari 24 jam. Harus tidak lebih dari 15 hari. Nah, yang ketiga ini sudah melanggar aturan, lebih dari 15 hari terus menyambung sampai ke tanggal di hari ke-17, ke-16. Ini yang dinamakan haid yang 24 jam. Ya. Untuk haid, untuk orang haid yang pertama. Untuk orang pertama haid. Terus darahnya satu warna. Darahnya harus satu warna. Faham, Mas Faruk? Mas Faruk paham? Contoh. Ada Siti. Contoh dulu, Siti, namanya Siti. Siti umur 9, tidak pernah haid sebelumnya. Tapi keluar darah mulai dari hari pertama sampai hari ke-17 atau ke-16. Pokoknya lebih dari 15 hari. Tanpa jeda. Darahnya satu warna. Mana yang dinamakan haid? Sedangkan ini sudah umur 9 tahun. Sudah genap umurnya 9 tahun atau lebih. Nah, sekarang yang kita bahas, yang dinamakan haid yang 24 jam. Dengan syarat darahnya satu warna dan juga anaknya pertama haid. Paham? Bener kan? Betul. Terus misalnya ada anaknya keluar, Siti itu keluar darahnya tapi ada jedanya, terputus darahnya, misalnya 1 jam keluar, 1 jam tidak keluar, 1 jam keluar, tidak keluar, tidak keluar. Nanti selama 15 hari kita lihat dulu. Kalau dalam lingkungan dalam masa 15 hari anak tersebut mengeluarkan darah walaupun ada jedanya, setelah dikumpulkan jam itu sudah melalui atau melewati 24 jam atau 24 jam pas, berarti selama 15 hari ya masuk hukum haid. Sudah masuk haid. Faham? Ini dengan syarat keluar darah terjeda lebih dari 15 hari. Di genap 15 harinya harus ada jedanya. Di genap 15 harinya harus ada jedanya. Paham? Jadi misalnya
kata orang Madura dinamakan cengkep ya. Kalau orang haid itu harus menyelidiki atau harus melihat atau mengintip waktu di akhir waktu haidnya, yaitu 15 hari 15 malam. Misalnya jam 12 di hari pertama, berarti di situ di tanggal 16 jam 12 kita lihat. Nanti lihat kalau masih keluar darah, tidak ada jeda, itu bermasalah. Bahasnya nanti di belakang di episode yang mungkin ke-30. Ya, karena banyak ini. Kalau misalnya di sini ada jeda, kalau di tanggal 16 ini ada jeda, oh ternyata tidak keluar. Karena sebelum sampai ke 15 hari 15 malam, 5 menit atau 10 menit, harus bersihkan dulu rahimnya. Harus bersihkan dulu alat vitalnya. Ya, bersihkan dulu, biar nanti bisa dicek di pas jam 12 di hari ke-16. Kalau misalnya di situ tidak ada darah, berarti di situ ada pemisah atau ada jeda. Berarti tidak ada masalah. Tinggal dihitung waktunya. Kalau selalu keluar walaupun terputus sudah melewati 24 jam atau 24 jam pas keluarnya, berarti mulai dari hari pertama sampai 15 hari dinamakan haid. Paham? Haid. Kalau misalnya di sini tidak ada jedanya, selalu keluar darah, cengkeben, cak maturen ya. Di waktu jedanya di hari 16, di hari 16, di situ tidak keluar darah. Di situ keluar darah berarti di situ tidak ada jeda. Di situ bermasalah. Berarti butuh pembahasan yang lebih dalam lagi. Oke. Ini waktu haid yang orang pertama haid. Kalau misalnya hari bulan kedua haid ya? Ya. Bulan kedua haid ya. Bulan pertama haid sudah. Ternyata haidnya 6 hari atau 7 hari atau 24 jam atau 15 hari. Ternyata keluar darah di hari pertama sampai hari ke-15, ke-16, ke-17 selalu nyambung, tidak ada jedanya. Tidak ada jedanya. Darahnya sama. Paham? Satu warna. Darahnya sama, satu warna dan tidak ada jedanya, selalu keluar mulai dari hari pertama sampai 16, 17. Nah, sekarang mana yang dinamakan waktu haid? Yang termasuk waktu haid. Kita lihat haid pertamanya sebelum haid yang ini berapa hari? Kalau 15 hari, kalau 7 hari berarti yang 7 hari haid, yang ini tidak haid. Wajib mengkodok sholatnya. Contoh, misalnya di bulan puasa, kita contohkan bulan puasa ya. Di bulan puasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga keluar darah sampai tanggal 20 bulan Ramadan. Ke-20 hari tanggal Ramadan. Selalu keluar darah. Tidak ada jeda dan satu warna. Kita lihat haid sebelum ini berapa hari? Kalau haidnya 6 hari, berarti yang dianggap haid cuma 6 hari. Dan sisanya wajib qadha puasa sama sholatnya. Puasa plus sholat. Puasanya dari awal. Kalau puasa puasanya benar-benar. Puasanya dari awal, karena yang tidak puasa dari ini. Kan haid, kalau orang haid tidak puasa kan wajib qadha. Kalau puasa, kalau sholat enggak. Kalau untuk sholat yang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak wajib di qadha. Yang wajib di qadha 7 sampai 15. 15 hari 15 malam. Di situ wajib qadha sholatnya. Sholatnya dan puasanya. Puasanya juga dari tanggal hari pertama. Faham? Apalagi yang perlu dibahas? Leso. Minggu depan. Bersambung ya. Jadi nomor 4 lanjut sebain. Nomor 4 ada pemisah di antara dua. Ini kepada pembahasan lebih lanjut soalnya. Oh, nanti kita ada pembahasan lebih lanjut tentang nomor 4 ada pemisah di antara dua haid. Ada pemisah antara dua haid, maksudnya begini.
Anggap saja dari tanggal 1 ya sampai tanggal 30. Oke? Di tanggal 1 haid sampai tanggal 15. Oke? Kapan harus haid lagi? Kapan yang dinamakan haid lagi? Harus ada pemisah antar haid bulan kemarin dan bulan depan dan bulan selanjutnya itu minimal 15 hari 15 malam. Jadi contoh, saya haid. Contoh ini, saya haid tanggal 1 sampai tanggal 15 haid. Setelah itu bersih. Sudah tidak ada darahnya. Ternyata di tanggal 20 atau tanggal 18 saya keluar darah. Itu dinamakan darah apa? Bukan haid, tapi di situ darah istihadah. Kalau keluar darah sebelum 15 hari. Karena harus ada jeda. Dari selesai saya haid, kita tunggu sampai 15 hari lagi, 15 hari 15 malam lagi keluar darah, baru di situ haid. Kalau sebelum waktu 15 hari keluar darah, berarti di situ ada darah masalah. Itu bukan haid. Istihadah. Faham? Mangkan noroaki. Makanya ikutin. Anda punya istri. Kalau Anda punya istri, Anda harus tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan pemimpin dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai memimpin negara, kota, daerah, juga memimpin rumah tangga. Wa man arada nikah fa alaihi bil ilm. Ya, sudah bisa difaham Mas Faruk? Ada pertanyaan tadi, mungkin ada yang tidak jelas? Mas Iqbal? Paham Mas Iqbal? Paham Mas Iqbal? Mengenai yang ya? Yang dari tanggal 1 kan haid lah ya. Haid, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Itu haid pertama. Haid pertama. Ini darahnya nyambung ya, enggak ada jedanya. Satu warna ya. Ya, oke, terus. Nah, terus di haid kedua itu masa haidnya gimana maksudnya? Oke. Pertanyaannya Mas Iqbal tadi, misalnya ada orang haid ya di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, dengan pembahasan satu warna darah kilo. Ya. Di hari ke-7 sudah bersih, 8 bersih, 9 bersih. Lalu keluar darah lagi. Ya, oke. Yang pertama, darahnya ini bersih sebelum tanggal 15. Misalnya di tanggal 13 bersih. Ini di mana yang dinamakan waktu haid? Ini semua mulai dari tanggal 1 sampai 13. tanggal 13. Berarti sholat yang di hari ke-8, ke-7, ke-8, ke-9 ini tidak sah. Tapi tidak wajib qadha. Iya. Karena memang dalam keadaan haid. Paham? Puasanya. Hah? Puasanya saya wajib. Puasanya yang wajib qadha. Puasanya yang wajib qadha. Oke. Terus misalnya sekarang keluar darah sampai tanggal 6. Tanggal 6 ini bersih. Di tanggal 7 keluar lagi, di tanggal 7 bersih, di hari ke-8 bersih, ke-9 bersih, di tanggal 10 hari ke-10 keluar lagi sampai nyambung lebih dari 15. Maksudnya di hari ke-15 ya. Ya. Lebih. Darahnya satu, tidak terputus, tidak terjeda, warnanya satu, berarti mana yang dinamakan haid, kita kembalikan ke haid yang kebiasaan sebelumnya. Biasanya kalau sebelumnya 6 hari, berarti di situ yang haid cuma dari hari pertama ke 6 hari. Sebelumnya haidnya 10 hari, berarti dari tanggal pertama sampai ke 10 hari ke 10. Paham? Kalau misalnya pertama haid yang terus keluar walaupun ada jeda di sini, ya, berarti yang dinamakan haid 24 jam. 24 jam. Soalnya belum punya kebiasaan. Oke, paham Mbak? Paham. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini malam pertama dan pembahasan pertama. Mungkin yang selanjutnya kita lebih luas lagi. Terus ikuti video ini. Karena apa? Ini untuk kita sendiri. Ini untuk kita semua. Memenuhi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan bisa disebarluaskan kepada teman-teman semua, saudara-saudaranya, keluarganya, suaminya dan lain-lain. Ini
Sebenarnya saya tidak terlalu paham tentang haid. Di sini ada pakarnya. Ini santriwati Al Hasan, Nyai Uswah. Saya sering tanya jawab kepada beliau karena saya bukan orang ahli bidang ini, tapi saya belajar. Setelah saya belajar saya sampaikan. Karena apa? Ibaratkan orang berdagang. Kita belanja, ya, kita jual. Ngolak jual, ini lebih banyak untungnya. Jadi saya belajar, saya sampaikan. Saya belajar, saya sampaikan. Kalau saya salah, ini langsung ada guru-guru saya ini. Semuanya guru-guru saya, Masya Allah ini. Ini santriwati Al Hasan. Ini syuting, Masya Allah. Ini pakar-pakar istihadah di Pondok Pesantren Al Hasan. Jadi kalau antum semua mau memondokkan anak dan anaknya ingin jadi orang yang alim fik, pakar istihadah, jangan jauh-jauh ke Al Hasan. Ini semua pakar, ini hafidhah, apa? Hafidh Quran semuanya, hafal Quran 30 juz dengan sertifikatnya dan juga punya sertifikat istihadah. Masya Allah, Al Hasan top markotop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.